praktisi, akademisi, dan juga ayah dan bunda. Selamat datang pada sesi pembahasan bermain dan permainan untuk anak usia dini. Subtema dalam pembahasan ini akan dibagi menjadi 7 subtema. Yang pertama adalah tentang permainan bermain untuk anak usia dini. 2. Prinsip bermain untuk anak usia dini. 3. Kenapa secara natural anak menyukai bermain. 4. Apa miskonsepsi yang sering terjadi tentang bermain? 5. 6 tahapan perkembangan anak usia dini. 6. Manfaat bermain untuk anak. 7. Tips praktis kegiatan bermain. Jean Piaget adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan asal Swiss, mengatakan bahwa bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan kesenangan atau kepuasan bagi diri seseorang. Sedangkan Gilbert Barton memandang kegiatan bermain sebagai sarana sosialisasi. Diharapkan melalui bermain dapat memberikan kesempatan anak bereksplorasi, menemukan, mengekspresikan perasaan, berkreasi, dan belajar secara menyenangkan. Selain itu, kegiatan bermain dapat membantu anak mengenal tentang diri sendiri, dengan siapa ia hidup, serta lingkungan tempat di mana ia hidup. Beberapa prinsip bermain diantaranya adalah 1. Memiliki tujuan yang jelas. 2. Dilakukan dengan bebas tanpa paksaan. 3. Mementingkan proses daripada hasil. 4. Bersifat fleksibel. Anak memiliki kesempatan untuk memberikan beragam solusi atas tantangan yang diberikan. Kenapa secara natural anak sangat suka bermain? Yang pertama, teori surplus energi. Bermain sebagai sarana untuk mengeluarkan energi. 2. Teori rekreasi. Bermain untuk memulihkan energi setelah kegiatan fisik atau mental. 3. Teori insting praktis. Bermain dapat menyalurkan naluri secara otomatis dan meningkatkan intelijensi. 4. Teori rekapitulasi. Bermain merupakan akumulasi masa lalu secara bertahap. 5. Teori katarsis. Bermain sebagai sarana untuk melepaskan emosi terpendam. Lalu apa sajakah miskonsepsi tentang bermain? Yang pertama, memberikan stereotip permainan anak laki-laki dan anak perempuan. Memberikan label mainan feminim pada anak perempuan, karena dengan stereotip jika perempuan harus lembut, dapat mengayomi, dengan memberikan mainan yang lebih menstimulasi rasa simpati, empati, dan lebih banyak ke perkembangan bahasa. Misalkan bermain boneka, rumah-rumahan, alat masak, dan permainan yang identik dengan warna-warna cerah. Lalu, memberikan label mainan maskulin untuk anak laki-laki dengan adanya stereotip jika laki-laki harus pintar, kuat, tidak boleh lemah, tidak boleh cengeng, dan harus tegas. Dengan memberikan permainan yang lebih meningkatkan kemampuan berpikir kritis, karena cara bermainnya menantang, kompetitif, dan bertenaga. Misalnya bermain layangan, mobil-mobilan, dan set perlengkapan pertukangan. Sementara anak perempuan dan laki-laki berhak mendapatkan kesempatan yang sama dan diberikan stimulus yang beragam agar memiliki kesempatan untuk mengenali lingkungannya dan mengembangkan 6 aspek perkembangan anak, yaitu perkembangan kognitif, bahasa, sosial emosional, nilai agama dan moral, fisik motorik, dan seni. Memberikan permainan genderless atau tanpa membeda-bedakan antara anak laki-laki dan perempuan dapat dijadikan solusi. 2. Orang dewasa seringkali merasa bersalah jika memberikan anak bermain. Adanya pemahaman jika pendidikan adalah memberikan input dengan transfer knowledge, bukan output, atau mengeluarkan potensi yang dimiliki anak. Yang ketiga,
orang dewasa lebih menyukai sesuatu yang terstruktur dan kelihatan nyata. Misalkan les baca tulis berhitung, les bahasa, dan juga les keterampilan lainnya yang secara signifikan dapat terlihat hasilnya secara kuantitatif. Sementara kemampuan sosial kurang mendapatkan perhatian. Orang tua merasa frustasi jika anak tidak dapat membaca, daripada anak tidak dapat berperilaku sosial yang baik. Sementara dalam kehidupan nyata, anak harus memiliki keterampilan sosial, karena dalam hidupnya anak selalu bersinggungan dengan orang lain. Menurut Jessica Joel Alexander dan Ibn Sandel, dalam bukunya The Danish Way of Parenting mengatakan bahwa kemampuan untuk bounce back mengelola emosi adalah kunci hidup sehat orang dewasa. Lalu, bagaimana cara kita menyiapkan anak-anak untuk menjadi orang dewasa yang bahagia? Tentu saja dengan memberikan mereka kebebasan dan kesempatan untuk mengenal dirinya sendiri, menghadapi tantangan dan bereksplorasi untuk mencoba serta kesempatan untuk mencari solusi. Anak juga akan belajar mengenal dan mengelola berbagai macam emosi yang timbul, misalkan rasa kecewa, senang, sedih, takut, marah, kaget, dan lain-lain. Anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi maupun kepercayaan diri dalam pusat kendali internal, karena merasa bertanggung jawab dengan tantangan dan perkembangan mereka sendiri. Jadi, berikan kesempatan anak untuk mengeksplorasi kegiatan yang ada di lingkungannya. Menurut Mildred Parton, terdapat 6 tahapan perkembangan bermain untuk anak usia dini. 1. Uncoupled behavior. 2. Solitary play. 3. Onlooker play. 4. Parallel play. 5. Associative play. 6. Cooperative play. Oke, kita akan membahas satu persatu dari tahapan bermain ini. Yang pertama, uncoupled behavior atau gerakan kosong. Tahapan bermain pada usia 0 sampai 3 bulan. Anak sepertinya belum melakukan kegiatan bermain, hanya mengamati sesuatu sejenak saja. Misalnya, bayi mengamati jari tangan atau kakinya sendiri dan menggerakkan tanpa tujuan. 2. Solitary play atau bermain soliter. Tahapan bermain usia 0 sampai 2 tahun. Anak bermain sendiri, mencari kesibukan sendiri, tanpa peduli dengan orang lain atau teman lain yang ada di sekitarnya. Misalnya, anak asik bermain sendiri dengan menyusun balok tanpa memperhatikan sekitarnya. 3. Onlooker play atau tingkah laku pengamat. Tahapan bermain usia 2 tahun. Anak memperhatikan anak yang lain yang sedang melakukan suatu kegiatan atau sedang bermain. Misalnya, seorang anak yang memperhatikan temannya sedang bermain tanpa ia ikut bermain, tetapi ia turut merasa senang setelah ia ikut bermain. 4. Parallel play atau bermain paralel. Tahapan bermain di atas usia 2 tahun. Anak melakukan kegiatan bermain di antara anak yang lain tanpa ada unsur saling mempengaruhi. Pada tahapan ini memang naturalnya anak masih bermain bersama teman, tapi belum ada interaksi. Jadi jangan paksakan anak untuk berbagi mainan jika ia tidak berkenan. Karena anak perlu untuk mengenali dirinya sendiri terlebih dahulu, tuntas dengan dirinya sendiri sebelum ia ke tahap bermain dengan orang lain. Kelima, associative play atau bermain asosiatif. Tahapan bermain anak usia 3 sampai 4 tahun. Anak sudah mulai melakukan interaksi yang intens dan sudah ada kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama. Namun biasanya belum ada peraturan. Misalnya, anak bermain kejar-kejaran, tepuk tangan bersama, berjalan berkeliling bersama. Pada permainan ini sudah ada interaksi, bermain dengan teman dalam satu permainan. Tetapi tidak ada aturan yang jelas untuk permainan tersebut. Yang keenam, cooperative play
atau bermain kooperatif. Tahapan bermain di atas 4 tahun. Anak memiliki interaksi sosial yang teratur. Kerjasama dan pembagian tugas atau peran dalam permainan sudah mulai diterapkan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Misalnya bermain sosiodrama dan bermain peta umpet. Permainan sosial bisa meningkatkan konflik atau kerjasama. Ketakutan dan kemarahan hanyalah sebagai emosi yang perlu dipelajari dan diatasi oleh seorang anak agar terus dapat bermain. Anak juga belajar untuk negosiasi menghadapi berbagai jenis kepribadian yang berbeda saat bermain. Lalu, manfaat bermain untuk anak usia dini itu seperti apa? Di sini saya mengambil contoh kegiatan bermain layangan. Yang pertama, kontrol postur. Anak dapat mengontrol anggota tubuhnya untuk mengejar maupun menerbangkan layangan. 2. Koordinasi gerak bilateral, yaitu kemampuan anak untuk mengordinasikan beberapa gerakan dalam satu waktu. 3. Kekuatan otot, pertumbuhan tulang dan otot pada saat menggunakan tenaganya saat bermain layangan. 4. Endurance atau ketahanan kardiorespirasi, melatih kemampuan untuk memaksimalkan dan menyalurkan oksigen ke tubuh. 5. Keseimbangan reaksi proteksi, melatih respon anak untuk menghadapi tantangan yang datang secara spontanitas. Misalnya, jika di depan ada rintangan, lalu bagaimana reaksi proteksi yang dilakukan agar tidak jatuh, dan keseimbangan tubuh saat menerbangkan layangan. 6. Komunikasi pada saat interaksi dengan orang lain. 7. Persepsi tentang arah, jarak, ruang, dan kecepatan pada saat bermain layangan, merupakan pengenalan awal anak terhadap konsep sains dan matematik. 8. Kontrol emosi. Bagaimana anak dapat mengontrol emosinya jika menemukan hambatan. Misalkan, layangannya tidak bisa terbang. Apakah anak merasa frustasi dan menyerah atau mau mencoba lagi? 9. Perkembangan otak. Saat anak bermain layangan dan menggerakkan anggota tubuh bagian kanan, maka menstimulasi otak bagian kiri. Pada saat anak menggerakkan anggota tubuh bagian kiri, maka menstimulasi otak anak bagian kanan. 10. Fokus, melatih fokus anak. Misalkan, pada saat memilih waktu yang tepat untuk menerbangkan layangan, karena layangan tidak dapat terbang jika tidak ada angin. 11. Visumotor integrasi, bagaimana anak dapat mengordinasikan mata, tangan, kaki untuk menghasilkan aksi yang tepat sesuai dengan instruksi otak. Tips praktis untuk orang tua. Apa saja sih kegiatan yang bisa dilakukan untuk bermain dan permainan untuk anak usia dini? Pertama, bermain hendaknya disesuaikan dengan kemampuan anak. 2. Alat main harus aman bagi anak dan hindari benda mudah pecah, tajam, dan beracun. 3. Kegiatan yang akan dilakukan serta alat dan bahannya dapat disesuaikan dengan lingkungan rumah masing-masing. 4. Mengajak anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan sehari-hari di rumah, seperti membantu memasak di dapur dan mengajak anak untuk menjadi pengamat yang baik. Misalkan, coba lihat, coba dengarkan, coba rasakan, coba sentuh, dan lain-lain. Hal tersebut memberikan kesempatan anak untuk mengenal lingkungan sekitarnya. 5. Meletakkan alat main di tempat yang mudah dijangkau anak. 6. Menciptakan suasana bermain yang menyenangkan bersama anak di rumah. Misalkan menciptakan lagu bersama, melakukan permainan bersama, atau membuat alat permainan edukasi bersama. 7. Tidak memaksakan anak apabila anak tidak berminat untuk bermain. 9. Bersikap sabar
dan sportif menjadi contoh bagi anak, karena anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. 10. Pada setiap kegiatan anak, orang tua diharapkan selalu bercakap-cakap dengan anak dan memberikan pertanyaan terbuka. Selain dapat mengembangkan perkembangan bahasa komunikasi, hal ini dapat membentuk bonding antara orang tua dan anak. 10. Membebaskan anak untuk selalu menjelajahi, menemukan dan mempelajari sesuatu berdasarkan apa yang anak ingin ketahui. 11. Memberikan mainan yang sifatnya open-ended material seperti Lego, loose part, balok, dan lain-lain. Anak dapat mengkreasikan benda-benda sesuai dengan kreativitasnya karena sifatnya tidak terstruktur, sehingga anak dapat mencari ide-ide baru untuk mengkonstruksikan. Peran anak tidak hanya sebagai pengguna saja, tetapi sebagai desainer. 12. Menyediakan buku sesuai dengan usia anak. Ini adalah cara yang direkomendasikan agar anak cinta dan terbiasa dengan buku. Berikan buku bacaan yang bersinggungan dengan kehidupan di sekitar anak. Misalkan, keberadaan manusia dan alam, sehingga pemahaman lebih kontekstual dan implementatif. 13. Orang tua mengamati perkembangan anak saat melakukan proses kegiatan main, lalu mendokumentasikannya. Fungsinya adalah sebagai screening untuk mengetahui pola perkembangan, karakteristik, serta potensi dan hambatan yang dialami anak, sehingga bisa dijadikan evaluasi serta refleksi dalam pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih buat teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang tidak Anda mengerti, Anda bisa menuliskan pada kolom komentar. Terima kasih.